Hai kelas, selamat datang di perkuliahan Geologi Rekayasa. Perkuliahan ini diberikan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai geologi rekayasa. Saya Helmi Setiaritma Pamungkas akan menjadi fasilitator mata kuliah Geologi Rekayasa. Perkuliahan ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan geologi yang relevan dengan perkembangan teknologi dalam bidang teknik sipil. Sebagai seorang dosen, tidak hanya memberikan penilaian akademis, akan tetapi mengajarkan bagaimana menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Mata kuliah ini mempelajari salah satu cabang ilmu geologi tentang sifat-sifat keteknikan dari geologi, baik sifat fisik maupun mekanik, dan aplikasinya dalam dunia keteknikan, pekerjaan rekayasa engineering dengan memperhitungkan aspek-aspek gejala yang terlihat. Perkuliahan ini dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa tanpa prasyarat mata kuliah. Pelaksanaan perkuliahan menggunakan metode ekspositori dalam bentuk ceramah, penugasan dan diskusi, flip classroom, blended learning melalui pendekatan empiris STEM berbasis masalah. Penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi penilaian tugas individu dan kelompok, penilaian sikap, presentasi, serta penilaian melalui UTS dan juga UAS. Menyampaikan rencana pembelajaran semester pada awal perkuliahan menjadi sangat penting, sehingga mahasiswa mendapat gambaran materi, metode yang digunakan, dan capaian pembelajaran mata kuliah Geologi Rekayasa. Metode yang digunakan di dalam perkuliahan ini adalah model discovery learning, metode diskusi, model problem based learning, dan case based learning. Capaian pembelajaran mata kuliah Geologi Rekayasa yang pertama adalah mahasiswa mampu menyimpulkan pentingnya mata kuliah Geologi Rekayasa dalam bidang teknik sipil serta kritis dan logis dalam menilai pembangunan dengan memperhatikan norma dan etika profesi. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menghubungkan keterkaitan antara gaya endogen dan eksogen dengan bentuk permukaan bumi dalam menerapkan konsep ilmu teknik sipil dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu melengkapi peta geomorfologi dengan membuat delineasi wilayah berdasarkan bentang alam secara logis dan menerapkan keilmuan sipil yang berkelanjutan. Keempat adalah mahasiswa mampu membedakan perbedaan mineral, pembentuk batuan, dan kelompok besar batuan di bumi secara general dan sistematis, logis, serta memiliki etika profesi. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu memilih model rekayasa geologi pada daerah rawan bencana geologi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan serta mampu menilai secara logis. Selamat pagi mahasiswa ibu yang cantik dan paling ganteng di dalam kelas ibu. Terima kasih banyak sudah terakhir mengikuti sesi kelas kita di terakhir ini ya Kak, karena kita akan membahas mengenai analisis mitigasinya model di kawasan banjir ini harus seperti apa. Teman-teman juga
pasti akan senang sekali kalau misalkan bisa menganalisis nih ya secara logis, sistematis perencanaan wilayah banjir dengan model mitigasinya. Karena teman-teman diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis sesuai dengan CPL yang sudah ditetapkan oleh Prodi. Nah, limpasan ini kita identifikasikan dulu ya, mana saja daerah-daerah yang terdampak di daerah sana. Ternyata ini rata-rata di daerah hilirnya dari Gor Pakansari. Setelah kita identifikasi, ternyata ya gitu Kak, drainasenya sudah mulai mengecil, dibatasi. Ya, perkembangan kota itu cukup signifikan di daerah daerah Pakansari dan sekitarnya. Cukup masif perumahan-perumahan di sana, luar biasa perkembangannya. Tapi tidak mempertimbangkan kondisi efek lingkungan yang ada. Ini kita ambil titik-titik penentuan geolistrik ada di bagian barat dan bagian timur dari Gor Pakansari. Ya. Kemudian ini adalah topografi runoff. Ya, ini adalah keterkaitan antara runoff dan topografi condition. Unika ada memakai ring 15 sampai 20. Nah, kita tunggu nih hasilnya. Berapa lama dia akan menyerap ya di tanah yang tidak tanah aslinya. Kemudian kita melakukan perkolasi sampai di mana lapisan titik jenuhnya sehingga kita bisa melakukan pemboran. Maka metodenya pasti akan berbeda. Kemudian hasil penelitian kemarin ya ternyata secara umum geologi daerah sana itu merupakan daerah kipas aluvial dan dia juga merupakan aquifer produktif sedang atau sampai tinggi, produktifnya besar dan penyebarannya luas. Kemudian kita tadi menempatkan posisi penelitian tahun 2015 Bapak Ibu ya, geolistrik ya di daerah danau dan juga di bagian utara, kemudian bagian selatannya Pakansari, kemudian bagian timurnya Pakansari. Nah, kita lihat ternyata apa di bawahnya ya. Ini ketentuan kedalamannya adalah sampai 60, bacanya 19 sampai 70 meter. Kita lihat bahwa litologi yang ada di daerah sana, kita korelasikan Bapak Ibu ya, ini pengukurannya 1D dari atas ke bawah ya secara stratigrafi kita. Nah, ini dia Bapak Ibu analisisnya. Bisa dibayangkan kalau kita melihat tata guna lahan, ini kebanyakan pemukiman. Kemudian ada kawasan yang hitam ini adalah industri. Dan drainase di antar perumahan dan industri ini yang perlu kita identifikasi. Nah, inilah yang kita tawarkan meandering konsep. Artinya karena ini merupakan daerah kawasan meander system, maka kita akan memperbesar kawasan aliran sungai. Nah, kemudian penataan lingkungan dan sempadan sungai. Sekarang tuh Bapak Ibu udah konsepnya adalah memperindah, mempercantik kawasan drainase. Kemudian karena di daerah sana banyak danau, ya. Kemudian kita juga merekomendasikan daerah Pakansari dan sekitarnya kita buat danau juga, danau buatan, tetapi karena memang sudah dirancang dan dikonsep bahwa akan ada resapan yang cukup besar dari sana, maka perlu adanya penambahan kapasitas berupa pembuatan danau di daerah Pakansari ya. Dalam video ini memperlihatkan sebuah kolam resapan komunal yang sudah diterapkan di area kampus Universitas Pakuan. Video ini menayangkan tampungan kolam resapan komunal sebelum dan sesudah hujan untuk mengurangi limpasan. Teman-teman, jangan lupa, ini ada tugas kelompok. Karena teman-teman di akhirnya adalah analisis mitigasi banjir. Yang tadi di awal gambar mengenai penanganan limpasan di daerah kampus, maka ini akan menjadi tugas kelompok teman-teman, ya. Permasalahan apa yang harus dipecahkan? Ya, jadi nanti ini tugasnya kita baca bareng. Nanti setelah ini kita akan melakukan kegiatan ekskursi. Karena kita ada 2 kali pertemuan, di minggu depan kita sudah mulai presentasi. Jadi teman-teman cari data tank series curah hujan di daerah Kota Bogor. Websitenya nanti Ibu pandu, kemudian topografinya nanti Ibu pandu dari USGS, laman USGS atau Demnas. Kemudian jenis tanahnya kita langsung on-site. Kita langsung observasi. Jadi yang terakhir teman-teman analisis mitigasi kawasan banjir. Nah, ini adalah petunjuk kerjanya. Jangan lupa
bagi cowok-cowok nih, biasanya rambutnya panjang nih, diikat nanti pada saat presentasi. Ibu ingatkan sekali lagi, teman-teman harus memakai baju yang rapi ya, supaya ganteng. Karena memang kebanyakan teman-teman di kelas adalah laki-laki semua. Tidak laki-laki semua, sekitar 90% adalah laki-laki. Maka ibu harapkan nanti di rapi, ada yang pakai ikat rambut nggak apa-apa ya. Kemudian kalau yang perempuan mau pakai kemeja seperti biasa ya, cantik dan rapi ya. Oke, durasi paparan per kelompok 5 menit ya. Nanti untuk minggu depan pertanyaannya 5 menit saja. Nanti kita lihat bagaimana teman-teman bisa menyampaikan paparan analisisnya hasil dari kajian budget nanti. Tapi jangan lupa juga laporan harus tetap dibuat dengan memuat latar belakang, data curah hujan, time series, data topografi, metode penelitian yang teman-teman lakukan, dan analisis penanggulangan dan lampiran hasil kegiatan penelitian. Lampirannya berupa apa? Karena ini kerja kelompok, maka ibu nilai ya. Ibu akan nilai kekompakan kerja teman-teman. Mulai dari observasi di lapangan, kemudian pengerjaan tugas ya, sampai pada saat kalian diskusi ya. Jangan lupa karena kemarin masih belum adanya baru new normal, maka kita harus patuhi prokes 3M ya. Presentasi di ruangan hanya 3 kelompok lainnya menunggu di luar ya, biasanya seperti itu. Maka jangan lupa ini adalah syarat-syarat dalam laporan. Tugas dikerjakan secara berkelompok ya, membuat ringkasan dan lain sebagainya. Nah, ini tugas kelompoknya dan ini pembagian kelompoknya, nama kelompok, nama mahasiswa, NPM, dan ada tugas personalnya dinilai tentunya. Ya, tidak hanya secara keseluruhan dinilai, tapi tugas kelompoknya juga, personalnya juga dinilai. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Mbak iya sing full senyum sayang, biar aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas